Oke, para friend, ketemu lagi dengan saya Irwan, produk trainer dari Panasonic Go BL Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai Panasonic TV dengan tipe JX800. Panasonic TV ini merupakan LED tertinggi yang dihadirkan oleh Panasonic tahun 2021. Tersedia mulai dari ukuran 49, 55 sampai dengan 65. Jadi, untuk dapat mengetahui detail fitur dan manfaat dari JX800, yuk ikuti terus video berikut ini. Untuk desain kita bisa lihat di sini hampir sama dengan yang kita pernah pelajari di JX700. 800 pun memiliki desain yang cukup minimalis ya, bisa dibilang frame-nya cukup tipis. Dan yang berbeda dibandingkan JX700 adalah pedestal atau kakinya gitu ya. Seperti halnya GX800, JX800 kakinya bisa di switch design ya. Jadi kalau misalkan kita tidak punya soundbar, kita bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau taruh soundbar di tengah-tengahnya, ini kita bisa pindahkan ke paling ujung sehingga soundbar muat untuk ditaruh di antara frame sama dengan bibir mejanya kasarnya. Dan untuk connectivity yang pasti ini dilengkapi dengan 3 HDMI, kemudian salah satu juga sudah ARC gitu ya, dan dilengkapi dengan konekti 2 USB dan optical 1, dan untuk connectivity internet seperti biasa dilengkapi dengan LAN dan juga Wi-Fi built-in. Oke, tadi seperti saya bilang, kita akan bahas yang kedua adalah untuk picture quality. Nah, di samping kiri layar teman-teman, atau samping kanan saya berarti ya, itu sudah tersedia tipe JX700, dan ini yang terbaru kita adalah JX800. Kita akan compare secara teknologi picture quality gitu ya. Beda nggak sih tampilan di JX800 sama JX700? Jadi, kalau konsumen beli dengan harga lebih mahal gitu ya, JX800, apa keuntungannya buat konsumen? Jadi ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman semua gitu kan ya. Inilah bedanya tampilan dari JX800 di compare dengan JX700 sebelah sana. Kalau kita bicara teknologi gitu ya, ini sama-sama punya teknologi Hexachroma Drive Pro. Jadi JX800 punya Hexachroma Drive Pro dan juga JX700 juga Hexachroma Drive Pro. Pembeda besar adalah karena seluruh line up JX800 tahun ini adalah sudah dilengkapi dengan IPS panel. Jadi kalau kita lihat secara color, JX700 bagus, 800 juga bagus. Tapi secara brightness, warna merah dari strawberry-nya itu akan terlihat lebih tegas di JX800 dibandingkan JX700. Gimana dengan warna orang gitu ya, atau warna real. Nah, bisa lihat di sini, sampai warna skin-nya pun juga lebih natural ya, bisa dibilang di JX800 dibandingkan JX700. Nah, jadi inilah gambaran kalau teman-teman misalkan nonton ya Olimpiade atau Champion League gitu ya di dalam JX800 dibandingkan JX700. So, ini adalah dampak dari pembeda Hexachroma Drive Pro ketemu dengan IPS panel. Sekarang saya mau ngomongin picture quality lagi, tapi kita bahas berhubungan dengan yang hanya ada di Panasonic TV, yaitu adalah multi SDR support. Kita akan coba demokan, benar gak nih gitu ya, JX800 bisa semua konten SDR, kita mainkan. Kita klik. Nah, kita lihat di sini di pojok kanan atas tertulis HDR10+. Jadi ini menandakan bahwa TV ini siap untuk dimainkan ketika kontennya adalah HDR10+. Kalau ada game yang formatnya HDR10+, kita tekan picture di remote, ya kita tinggal pilih yang pilihannya adalah permainan. Jadi akurasi warnanya cocok untuk HDR10+ yang game. Gimana dengan Dolby Vision ya? Kita klik filmnya, kita lihat. Nah, bisa lihat di pojok kanannya. Itu menandakan bahwa konten ini Dolby Vision dan dimainkan di TV yang sudah Dolby Vision, sehingga ini akan bisa menampilkan akurasi warna sesuai dengan konten aslinya, yaitu Dolby Vision. Kalau kita mau nonton gitu kan ya di suasana ruangan yang berbeda-beda, mau terang, gelap, teman-teman tinggal pilih, tekan picture gitu kan ya. Maka di sini akan ada pilihan nih, mau Dolby Vision yang terang, mau yang cerah atau yang gelap. Jadi di sini saya mau kasih lihat bahwa seluruh konten Panasonic TV menjadi satu-satunya yang bisa memainkan seluruh konten SDR, Dolby Vision maupun HDR10+. Belum kelar nih teman-teman ngomongin picture quality JX800. Sekarang ada fitur yang cukup menjadi appreciate tinggi daripada YouTuber ketika mereka mereview Panasonic TV, itu adalah Filmmaker Mode. Jadi saya akan coba mainkan sebuah film dari YouTube, bener nggak akurasi warnanya itu mendekati dari insting dari si pembuat film atau film kontennya. Yuk kita lihat. Ini akurasi warna awalnya seperti ini teman-teman. Kita pilih Filmmaker Mode, kita klik di sini. Jadi inilah fungsi utama yang diberikan oleh teknologi Filmmaker Mode ketika kita nonton entah dari YouTube atau entah dari Netflix sekalipun. Dan ini tersedia di JX700 dan 800 sampai dengan OLED nanti.
Panasonic TV JX800 pun sudah disematkan Android TV yang versi 10 atau versi Q. Kalau pengen tahu cek gimana benar nggak ini Android 10, ya kita masuk ke settingan, versi perangkat, kemudian ke tentang gitu kan ya. Dan di sini tersedia Android TV versi 10. Jadi kalau kita klik berkali-kali, TV ini juga dilengkapi dengan fitur My Apps atau My Home Screen. Jadi ketika kita lagi nonton film gitu ya, kita pengen akses cepat ke fitur yang kita pengen akses gitu kan ya, maka kita bisa tekan My Apps di remote. Tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau mau nonton YouTube nggak harus masuk ke home screen-nya Android juga bisa. Kalau misalkan tekan home gimana? Inilah layar untuk home screen-nya Android. Ya, tapi kalau kita tekan misalkan My Apps gitu kan ya, nah ini bisa double jadinya, nonton TV jalan, aplikasi di sini bisa kita pilih. Nah, jadi ini adalah Android plus My Home Screen. Jadi ada dua nih fungsi akses Smart TV-nya jadi di Android JX700 dan 800. Yang tadi adalah home screen untuk Android, tekan home. Tapi kalau untuk akses cepat ke aplikasi yang mau kita tuju, kita bisa pilih My Apps. Jadi tampilnya akan seperti ini. Nonton TV ada, aplikasi tetap bisa kita pilih segala macam. Oke, nah ini kalau kita bicara Android TV sudah dilengkapi dengan yang namanya adalah Chromecast built-in dan Google Assistant. Jadi begitu juga dengan sistem compare atau pairing untuk Google Assistant antara JX800 dengan remote-nya, yaitu menggunakan tombol Google Home, Google Assistant dan minus atau volume minus. Jadi sama secara pairing antara JX700 dan JX800 untuk aktivasi Google Assistant-nya. Oke teman-teman, jadi tadi sudah lengkap kita demokan tentang JX800 mulai dari desain gitu ya, dan sudah dilengkapi dengan HDMI 3 dan sudah ada IRC-nya, dan untuk picture quality kita sudah sama-sama lihat, jadi sangat lengkap mulai dari Hexachroma Drive Pro dan IPS panel, dan dilengkapi dengan beragam macam konten HDR yang bisa dimainkan dalam JX800, dan tidak lupa untuk enjoyable smart features-nya sudah dilengkapi dengan Android TV versi 10, dan yang berbeda lagi dibandingkan kompetitor adalah kita punya My Home Screen features di dalam Android TV ini. So, jadi ini adalah JX800, berjuta momen asik bersama TV Panasonic. Ikuti semua update mengenai Panasonic produk melalui YouTube, Facebook, Instagram maupun TikTok sosial media kami. So, tetap sehat, tetap semangat.